Jangan jauhkan istrimu dari kebaktian kepada orang tuanya. Kewajiban kita membimbing istri untuk bakti kepada orang tuanya. Bohong kita mencintai istri kita kalau kita tidak mencintai dan membangun kecintaan istri kita kepada orang tuanya, karena dia lahir itu dari orang tuanya. Kita belum nikah mungkin gampang-gampang aja bakti sama orang tua itu. Ada banyak orang begitu bakti sama orang tuanya, tapi begitu nikah itu bisa berubah. Dikit-dikit aja ngambek tuh selalu bilang, pilih saya atau pilih ibu. Itu kan sebuah statement yang sangat jahat menurut saya. Konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar paparan dari Kiai Faiz tadi tentang keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan oleh seorang anak dari kebaktiannya kepada orang tua, lalu menyambung dengan beberapa pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana kita membangun kesadaran untuk berbakti kepada orang tua, dan juga bagaimana kemudian kita mewujudkan kebaktian kepada orang tua itu yang pada waktu yang sama kita mendapatkan tuntutan untuk kepentingan dan kewajiban kita terhadap keluarga kita. Sebenarnya kalau kita pahami riwayat-riwayat yang ada, kebaktian kepada orang tua itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dalilnya sih udah ngebadek tuh dalil. Apa dong ngebadek? Udah ngebadek udah. Orang Betawi bilang udah sekengkean. Dalilnya kita dapat. Iya. Iya. Makanya betul tadi pertanyaan bagaimana membangun kesadaran berbakti itu. Sebenarnya ketika Allah menceritakan tentang Allah menciptakan manusia itu lewat proses-prosesnya itu yang 40 hari dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, segala macam itu sampai Allah menyempurnakan kejadian kita. Itu mewujudkan membangun kesadaran kita bahwa kita hidup ini lahir dari sebuah proses panjang, dan Allah menggunakan domirna itu kan karena memang ada keterlibatan. Nah, di sini keterlibatan orang tua kita itu boleh dibilang ya sangat-sangat besar. Kita lahir bukan dari batu, kita bukan ujug-ujug turun dari langit, tapi lewat sebuah proses yang sudah natural seperti itu, yang benar-benar melibatkan orang tua. Dengan kata lain, kita nggak ada sekarang ini kalau nggak ada orang tua. Singkatnya segitu aja. Kita nggak ada kalau nggak ada orang tua. Maka kecintaan apapun sesungguhnya, kecintaan kepada orang tua itu nggak bisa lepas. Penghormatan, penghargaan kepada orang tua itu bagian daripada kita menghormati diri kita sendiri. Menghargai orang tua itu juga cerminan kita menghargai diri kita. Tanpa itu jangan melihat bahwa kita punya harga, punya nilai. Makanya saya sering bilang kepada jamaah, kalau kaum bapak saya ngomongnya beda, kalau kaum ibu saya beda lagi. Pada kaum bapak selalu saya bilang, pada kaum bapak, betapapun istri itu dia tidak bisa bergerak dan melakukan apapun tanpa izin suami. Tapi tolong sebagai suami yang bertanggung jawab, jangan putuskan cintanya istrimu dengan orang tuanya. Jangan jauhkan istrimu dari kebaktian kepada orang tuanya. Kewajiban kita membimbing istri untuk bakti kepada orang tuanya. Jangan kau rebut cintanya, jangan kau putus dengan kau cintai dia, dia mencintai kamu, lalu kau putus cinta anak kepada orang tuanya. Bohong kita mencintai istri kita kalau kita tidak mencintai dan membangun kecintaan istri kita kepada orang tuanya, karena dia lahir itu dari orang tuanya.
Kesadaran itu harus kita munculkan terus, jangan diputus. Jadi yang mentang-mentang bahwa istri suami itu sangat dominan di situ, lalu kemudian si istri harus taat kepada suami, justru ketaatan dia kepada suami itu, suami harus mendorong dia, menghantarkan dia untuk bakti kepada orang tua. Nah, kepada jamaah laki-laki pun selalu kepada jamaah perempuan saya bilang, kalau kamu cinta kepada suamimu, jangan putuskan cinta suamimu kepada orang tuanya. Jangan kau halangi kebaktian suamimu untuk bakti kepada orang tuanya. Omong kosong seorang istri mengatakan cinta kepada suaminya kalau dia tidak pernah mendorong suaminya untuk terus mencintai orang tuanya. Jangan katakan seorang istri dikatakan berbakti kepada suaminya kalau istri tidak mendorong suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Ini yang sering terjadi. Ketika kita belum nikah mungkin gampang-gampang aja bakti sama orang tua itu. Ada banyak orang begitu bakti sama orang tuanya, tapi begitu nikah itu bisa berubah. Karena pengaruh pasangan. Bahkan ketika ada konflik, tarik menarik, ini bukan barang baru dan sering terjadi. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ada ibu-ibu atau perempuan yang mendengar ini memang kudu dikerasin ini. Kalau enggak, iya. Ya masalahnya gini, dikit-dikit aja ngambek tuh selalu bilang, pilih saya atau pilih ibu. Itu kan sebuah statement yang sangat jahat menurut saya. Konyol. Bagaimana itu bisa keluar dari seorang istri yang ingin mendapatkan bahagia dunia akhirat? Dia juga kan punya anak nanti. Kan ada dalilnya lagi nih, kalau gue dalil saya bergabung dalilnya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anakmu akan bakti kepada kamu. Kalau dikasih pilihan pilih saya atau pilih orang tua, jawaban yang paling baik kalau siapapun di antara kita dikasih pilihan itu, jawab dengan tegas di depan dia, saya pilih orang tua saya. Anda telah memberikan pertanyaan yang sangat keliru. Kau memberikan pertanyaan jebakan yang sangat nista sekali. Itu kan mencelakai itu. Bagaimana kita bisa dapat surganya Allah, dapat ridhonya Allah bersama istri baru kita kenal kemarin. Dia kenal kita udah ganteng, Pak. Iya. Dia kenal kita, dia udah tahu kita ini bisa berdiri. Kemarin waktu kita mencret, dia di mana? Waktu ambeien, kemana waktu ambeien? Iya, waktu kita masih nggak bisa kemana-mana, ya kita buang air di situ, kencing di situ. Tahu apa dia? Siapa itu? Terus dia ngasih jawaban, tiba-tiba mengasih pertanyaan menjebak semacam itu kan sangat jahat dan sangat tidak bermoral. Gak layak itu disampaikan oleh seorang istri yang katanya mencintai seorang suami. Cinta itu berkorban. Kalau dia benar mencintai suaminya, dia harus sadar suaminya dari mana. Dia hidup sampai besar, bisa mandiri sekarang. Siapa yang bimbing dia? Siapa yang ngajari dia? Justru dia harus dorong suaminya bakti kepada orang tua. Tapi kalau dikasih pertanyaan kayak begitu, kalau Anda memang betul-betul laki-laki, dikasih pertanyaan, jawab dengan tegas, saya pilih orang tua saya. Mau apa kamu? Loh, ini zamannya udah edan ini bener ini pertanyaan gitu tuh jahat sekali itu, benar-benar nggak bermoral. Gitu. Jadi membangun kesadaran baktinya di samping dalil tadi yang udah banyak dari ayat Quran, kayak Subhan tadi udah jelasin dari mulai waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Sampai yang hadis ridallahu fi ridal walidain suhtullahu fi suhtil walidain, ditambah dengan riwayat tadi bagaimana kemuliaan orang yang benar-benar bakti sama orang tuanya. Kalau saya boleh tambahin lagi riwayat tentang seorang manusia yang disebut dengan manusia langit, Waisul Qarni. Beliau tuh begitu bakti sama orang tuanya. Beliau hanya mendengar cerita tentang Nabi Muhammad lalu dia beriman, menjadi orang beriman, dan saking rindunya kepada Nabi,
Dia kemudian minta izin kepada ibunya untuk datang jauh-jauh dari negeri aman, datang ke Madinah. Dia paksakan dengan meninggalkan perbekalan secukupnya buat orang tuanya. Lalu dia berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, kemudian dia tidak menemui Nabi karena Nabi sedang keluar berperang. Dia nggak lama tinggal di Madinah, dia buru-buru balik lagi karena ingin ketemu orang tuanya. Padahal, Masya Allah, siapa yang tidak mengidam-idamkan ketemu Nabi? Udah terlanjur jauh datang ke situ sebenarnya. Dia kan nunggu kalau mau, tunggu. Tapi demi baktinya sama orang tuanya, dia rela tidak bertemu Nabi, walaupun kerinduannya sudah memuncak luar biasa karena kekhawatiran kepada ibunya. Dan itu yang Nabi bilang manusia langit, yang Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali. Nanti kalau kamu ketemu seorang yang namanya Waisul Qarni, kau mintalah doa, karena doanya itu mustajab. Itu disebut manusia langit. Coba bayangkan, Nabi sampai pesan kepada orang yang sebut dengan, siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar, siapa yang nggak kenal Sayyidina Ali, Madinatul Ilmi Sayyidina Ali. Umar orang yang sangat bijak dan cerdas, yang sangat-sangat tegas, sampai-sampai mencari-cari orang. Setiap kali musim haji dia mencari orang yang namanya Waisul Qarni. Masya Allah, mustajabnya dia itu, kemuliaannya itu. Walaupun di bumi ini dia mastur, tapi masyhur di langit karena baktinya sama orang. Luar biasa. Kita baru tebang kenal perempuan aja udah lupa sama orang. Itu fitnah yang luar biasa, musibah gitu. Dan kalau kita diantara kita ada yang kayak begitu, masih punya kesempatan tobat deh. Apalagi orang tuanya masih ada. Oh, saat ini kalau tadi ada yang gamang, ini pilih kerja, cari nafkah orang keluarga, apa pilih orang tua. Kalau ngeliat riwayat dari ini, ngeliat riwayat Waisul Qarni, terus ditambah ada lagi riwayat seorang pemuda datang kepada Nabi, saya mau ikut perang. Lalu ditanya, kamu masih punya orang tua? Punya. Kamu pulang, rawatin orang tua kamu. Coba lihat, berperang di jihad di jalan Allah, satu tuntutannya sangat luar biasa dan jaminannya sorga. Tapi Nabi kasih pilih sama dia, bukan berangkat perang. Kalau masih punya orang tua, kamu rawat aja orang tua kamu. Itu berarti nilai jihadnya lebih besar, apalagi cuma nyari duit. Maka kalau saya boleh sarankan, pulang ente. Iya, bener. Duit bisa dicari dimanapun. Tapi ridho Allah, ridhonya orang tua, kapan kita lakukan kebaktian? Sekarang mau hidup. Saya hari ini udah gak punya orang tua lagi, udah meninggal. Masya Allah, sunyi hidup itu kalau udah gak ada orang tua. Sepi sekali rasanya. Kehilangan kita, benar-benar kehilangan. Seperti enggak, ya sudahlah, kita mau ngomong apa kondisi ini. Artinya mumpung masih ada orang tua, gak usah takut dunia. Kalau Allah udah ridho sama kita, oh luar biasa, urusan dunia itu selesai. Walaupun memang ya perlu proses, tapi dijamin gak mungkin orang yang mau mencari ridhonya orang tua, kemudian dengan ridho orang tua Allah akan ridho sama kita. Allah biarkan kita dalam kesengsaraan, gak mungkin itu. Gak mungkin, yakinkan itu pada diri kita. Cuman memang problemnya nanti membangun komunikasi dengan, nah ini lagi sih dia, nanti pilih saya apa pilih ibu. Nah ini ngeri juga kalau sampai gitu ya. Tapi memang harus membangun komunikasi yang baik dulu, gak bisa langsung straight begitu, supaya semuanya jadi maslahat. Straight bukan strike. Waduh. Artinya mau langsung begitu ya radikal sekali itu. Tapi harus ada proses pemahaman yang utuh. Apa sih yang kita cari sekarang di dunia ini? Kemarin-kemarin saya kalau punya uang, saya tawarkan ibu saya mau makan apa, mau pakai apa, mau kemana. Sekarang saya punya uang, saya mau tawarin siapa? Nggak punya orang tua lagi. Nah ini bicara pengabdian sama orang tua. Kan kita lagi ngomong bakti sama orang tua, bukan sama teman. Kalau teman kan kasihnya sepanjang pintu, bukan sepanjang jalan. Kalau anak sepanjang zaman, kalau orang tua kamu sepanjang masa. Kasihnya anak sama orang tua itu kan sepanjang jalan, kasihnya orang tua kepada anak sepanjang masa. Tuh, kalau kasih teman sepanjang pintu, selama lagi pintunya lagi bagus ya bagus, enggak. Jadi ini maksud saya, ini serius saya ngomong, saya serius betul ini. Saya nggak tahu Anda bercanda, tapi saya serius. Jadi nanti nggak bagus ini urusannya. Artinya
Ini gambaran kehampaan saya sekarang. Yang kan Anda tadi bertanya dengan saya gampang ini pilih orang tua atau bagaimana? Bayangkan 3 bersaudara semuanya jauh. Di hari tuanya orang tua dalam kesendirian. Kebayangan? Saya nggak ngebayangin itu. Masya Allah. Walaupun mungkin orang tua nggak banyak nuntut sama kita. Oh, yang penting anak saya sehat, anak saya bisa hidup dengan baik, itu pun saya sudah senang. Kalaupun kita tanya, "Ma, gimana nih, saya apa nemenin emak di sini atau apakah saya pergi?" Ya pasti orang tua nggak ada yang mendominasi anak sih. Pasti orang tua, ya udah terserah kamu lah, kamu. Pasti gitu, pasti dia akan serahkan sepenuhnya. Karena orang tua nggak ada yang minta dibakti sama anak, nggak ada. Tapi di masa-masa tertentu mungkin dia juga membayangkan enak sekali ada orang itu tetangganya kumpul anaknya di situ, sementara dia anaknya di mana-mana gitu kan. Duh, kalau ngumpul sama anak enak kali gitu. Mungkin suatu saat ada juga rasa-rasa seperti itu. Pasti kan? Iya, yang orang-orang tua boleh kita tanya lah. Lah, kita sekarang aja punya anak. Saya punya anak 6, 1 aja nggak ada di rumah, rasanya sepi rumah saya. Udah dipikir di mana-mana. Padahal ya memang kita yang berangkatin dia untuk kemana-mana. Tapi terasa, kalau kumpul enak kali ya gitu kan. Kalau kumpul enak. Jadi setahun sekali asal Ramadan akhir itu mau lebaran kumpul semua. Itu udah kayak apa gitu. Hati kita gunung gitu rasanya. Ya. Terus bagaimana kalau dalam kesendirian? Ya kalau tadi gampang, ya jawaban kalau saya ngasih jawaban, ya pasti urusan begini nggak ada gampang-gampang. Orang yang perang aja kata Nabi, pulang aja kamu, itu perang loh. Yang wajib saat itu jihad fisabilillah, perang itu wajib. Yang tahu gak cerita tentang 3 orang yang tidak berangkat perang ke Tabuk kemudian dihukum tuh, alat salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum. Itu di surah At-Taubah itu tentang 3 orang yang tidak berangkat perang. Kenapa? Karena memang begitu wajibnya, begitu pentingnya jihad fisabilillah. Tapi dibandingkan bakti sama orang tua, masih diberikan ruang orang tidak berangkat perang dengan alasan mau bakti sama orang tua. Luar biasa itu riwayat. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita membangun kesadaran itu. Saya pikir penjelasan saya ya lebih dari jelas kayaknya. Gitu. Menurut saya itu. Terima kasih. Terima kasih Kiai Zuhri, luar biasa. Terus terang luar biasa kita pencerahannya pada malam hari ini. Gimana Pak Lukman, udah jelas ya? Dan Mas Imam, ada pertanyaan lagi atau barangkali Kiai mau menambahkan? Silakan Kiai. Sebelum pertanyaan berikutnya, sudah sangat jelas dari keterangan Kiai Zuhri yang luar biasa. Ya, gas memang harus begitu. Tadinya saya hanya ingin menambahkan satu hal. Pernahkah kita dengar sebuah kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit di malam hari, tiba-tiba lampunya mati sehingga jarumnya jatuh ke lantai dan hilang. Karena mendengar suara gerabak-gerubuk di kamar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk ke kamar itu. Ada apa, Aisyah? Saat Rasul masuk ke kamar itu, jarum yang sekecil itu mampu diketemukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena cahaya wajah Rasulullah SAW. Sehingga saat jarum sudah ketemu dan menatap ke arah cahaya itu, ternyata wajah baginda Rasul. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Saat itu kemudian Rasul mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak yaumul qiyamah. Ternyata dalam sebuah hadis marfu, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya Tanqihul Qaul, beliau mencantumkan ada 3 manusia yang tidak akan mampu melihat wajah baginda Rasul SAW.
yaumul qiyamah. Urutan nomor 1, number 1, ternyata akun liwalidain. Anak yang durhaka sama orang tua terancam untuk tidak mampu menatap wajah baginda Rasul di yaumul qiyamah. Artinya kalau mengukur sebuah kasih sayang bukan sekedar kita bagaimana punya rasa sayang kepada orang tua saat di dunia, tapi sayangi, hargai diri kita. Zuhriati bilang, menghargai orang tua, bakti orang tua sama saja berbakti pada diri sendiri. Tapi ingat, kebaktian itu bukan sekedar bagaimana membahagiakan kita saat di dunia, tapi ingat, kita ini manusia yang akan mati. Kita akan dipertemukan dengan Allah. Sedangkan di saat pertemuan dengan Allah di yaumul qiyamah, pimpinannya baginda Rasul, bagaimana kita mau selamat di saat berjumpa dengan Allah? Kalaupun menatap pimpinan kita saja kita nggak mampu. Artinya yang perlu dipikirkan bukan sekedar kebahagiaan dunia, tapi bagaimana perjumpaan dengan Allah di yaumul qiyamah untuk diri kita. Termasuk kebahagiaan orang tua di saat berpulang menghadap Allah di yaumul qiyamah. Ada satu ayat yang mungkin sering kita dengar yang berisi doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhanku, karuniakan kepada kami istri kami. Di situ bahasanya istri-istri ya. Jadi beruntunglah yang punya. Tapi kalau saya terjemahin istri doang, atuh orang disuruhnya azwaja, bingung kita juga. Jujur Ustaz itu. Ustaz tiap pengajian harus jujur menerjemahkan azwaj itu jama'. Enggak boleh mufrad. Itu mengingkari ayat Quran. Makanya saya tengok dulu ini. Kepada yang di samping kiri saya. Ya kan, istri-istri. Ya kan? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bukan sekedar istri di situ, tapi keturunan. Keturunan, istri dan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, permata hati. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah permata hati itu ada di dunia? Tentu dengan keterangan Ki Zuhri, pasti di dunia dulu. Tapi ingat, bukan mentok di dunia, tapi ujungnya adalah perjumpaan dengan Allah di yaumul qiyamah. Mana buktinya? Subhanallah. Ternyata dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin, di sana dicantumkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Luar biasa hadis itu. Jangan kau sakiti orang tua. Bagaimana menyakiti orang tua dan bagaimana membahagiakan orang tua, ternyata dikaitkan dengan firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuq wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ending daripada sebuah bakti ke orang tua adalah saat kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, kita menerima catatan amal. Orang tua kita pun menerima catatan amal, disuruh menghitung amalnya sendiri. Ternyata orang tua kita tersenyum. Wujuhu yauma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Luar biasa. Orang tua kita tertawa, bahkan diterangkan dalam surah Abasa. Kenapa tertawa? Umurnya cuma 65 tahun, tapi amalnya sampai puluhan ribu tahun. Sehingga orang tua kita di saat melihat itu tertawa bahagia, tapi kagum. Saya umur cuma sekian, tapi kenapa amalnya segini lamanya? Sehingga orang tua kita bertanya kepada Allah, ya Allah, amal siapa ini? Apa katanya? Allah menjawab, di saat anakmu mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara kama rabbayani shaghira. Luar biasa. Ini menjadi catatan amal untuk orang tua. Artinya melihat dari ayat ini, kasih sayang kita buktikan di dunia dengan segala kapasitas kemampuan kita, karena ihsan bahasanya, husna bahasanya. Fattaqullaha mastata'tum, di situ
Tapi bukan sekedar itu saja. Bela orang tua kita, bagaimana perjumpaan dengan Allah di yaumul qiyamah, agar orang tua kita tersenyum di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas teman-teman sekalian, kaitan kita di dunia berbuat baik kepada orang tua, bukan sekedar di dunia. Karena banyak riwayat hadis yang mengatakan di saat seorang anak mempunyai makanan serumah dengan orang tuanya, kemudian dia tidak menawarkan itu, dia makan sendiri makanan itu, si anak ini diancam untuk tidak mendapatkan kenikmatan makanan di surga. Artinya yang Kiai Zuhri sampaikan tegas betul bagaimana akhlak kita pada orang tua kita saat di dunia, tapi itu sebenarnya buahnya nanti akan kita dapatkan bagaimana di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh kalau banyak orang ahli ibadah, Alqamah misalnya. Alqamah itu Masya Allah, dalam kitab Tangkih dikatakan beliau orang yang dermawan, ahli tahajud, ahli jamaah, makmumnya kepada Rasul. Tapi lihat, di saat akhir hayatnya Rasul dijemput oleh istrinya Alqamah. Di saat itu kemudian Rasul membimbing Alqamah mengucapkan syahadat. Ternyata Alqamah tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga Rasul feeling, ibunya masih ada enggak? Oh masih ada. Langsung dikejar oleh Rasul karena ingin membela Alqamah. Hebatnya Rasulullah tidak langsung menuju pada Alqamah. Rasulullah bertanya kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana kabar Alqamah? Ya Allah, kalau bahasa Betawi bilang gabas gebes ibunya, buang muka mulu. Wah, mengos. Iya, pencet abang-abangnya biasanya mengos. Luar biasa tuh. Sehingga kemudian Rasulullah singkatnya kemudian meminta kepada ibunya untuk memaafkan Alqamah. Tapi ternyata sangat sulit ibunya untuk membuka pintu hati untuk Alqamah. Tapi hebatnya strategi Rasul di saat itu. Dia komando kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku semua, pulanglah kau, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah. Badannya hidup-hidup. Luar biasa. Sehingga ibunya teriak kemudian, jangan ya Rasul, aku ampuni dia. Nah, luar biasa nggak tega ibunya. Inilah kasih sayang. Inilah kasih sayang. Makanya kemudian yang jadi hebatnya ketika kasih sayang ibu sudah terbuka untuk memaafkan anaknya. Apa yang terjadi? Rasul langsung pulang ke Alqamah, kemudian menuntun Alqamah, ayo Alqamah syahadat, asyhadu an la. Langsung plong bisa. Ini yang dikatakan yutsabbitullahu qaulat tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Kaitan kita berbuat baik pada orang tua, buahnya adalah nanti ujungnya berjumpa dengan Allah SWT. Kenapa masalahnya? Karena bagaimanapun juga berbuat baik kepada orang tua kaitannya dengan kasih sayang orang tua. Mampukah itu kita tebus kasih sayang itu semampu kita? Rasa yang main, bukan sekedar bertemu dengan orang tua. Bahagiakan batinnya dengan doa. Bahagiakan batinnya dengan bacaan Al-Quran walaupun dia masih hidup. Sehingga plong ridho hatinya. Nah, makanya kemudian ketika anak sudah mampu menjadikan orang tuanya ridho puas, maka lihat hadisnya, abwabul jannah ats-tsamaniyah futihat lahu. Pintu-pintu surga yang 8 dibuka untuk dirinya. Masya Allah, luar biasa. Ini ibadah sosial lagi larinya Kiai. ini sekedar tambahan saya. Karena tadi Kiai Zuhri sudah sungguh luar biasa. Kita masuk ke lompatan yaumul qiyamah. Mengerikan kalau seandainya kita tidak mampu menjalankan tadi yang disampaikan Kiai Zuhri tegas seperti itu. Saya pertegas lagi kemudian, Anda itu manusia dan pasti mati, pasti Anda berhadapan dengan Allah. Bahagiakah Anda di saat berjumpa dengan Allah? Tergantung Anda saat ini mau berbakti kepada orang tua atau tidak. Masya Allah, luar biasa. Itu Rasulullah begini Pak, benar kata Kiai Zuhri tadi, jangan pilih istri. Kalau mau tegas mah bahasanya, kalau setan belek kepret. Kalau kata siapa namanya, Ustadz Ujang Bustomi itu, ya kan ya, para penonton Ujang Bustomi ya tonton juga nanti tembak mau saya gitu. Luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah di saat menyaksikan Alqamah seperti itu, ngomong apa? Wahai sahabatku semua, siapa di antara kalian yang kasih sayang kalian, cinta kalian kepada istri kalian melebihi dari cinta kalian pada ibu kalian? Ancam, lihat contohnya Alqamah.
Ini dia sekedar tambahan saya. Biar saja kami jelas. Terima kasih Kiai Zuri, Kiai Faiz, Kiai Subhan telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa kepada para penanya. Ridallah fi ridal walidain, Allah fi syukur walidain. Jadi